Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat, mau ibadah kita harus semangat ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita mulai ini lagi ya sama-sama ya. Gak terasa memang minggu ini minggu yang padat, karena dari hari Kamis ada ibadah, Jumat ibadah lagi, saya Sabtu ibadah lagi, mulai remaja, Minggu ibadah lagi. Tapi memang begitu saudara, kita ibadah itu kalau bisa sesering mungkin, setiap hari kalau bisa, karena ketika nanti ada masalah, ada rintangan yang akan datang, kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Kita tahu Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, jadi kita nggak takut lagi tuh, ya kan? Makanya mari sama-sama kita bersemangat beribadah, mari sama-sama kita bersatukan hati untuk tetap mau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita menyanyikan lagu ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan kehidupan kami tidak besar Tuhan. Haleluya. Manusia membangunkan fajar, bangunlah jiwaku. Siap bermasmur bagimu, bangunlah jiwaku. Siap membawa syukurku, bangunlah dan senyum sampai ke awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit dan kemuliaan. Mari saya kita untuk bangkit berdiri. Bangunlah
Engkau, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang kuat, Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Sebentar kami mulai ibadah ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau menyanyi demi Tuhan, yang menyanyi Tuhan dengan luar biasa lagi, amin. Karena Dia yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kita, amin. Kau dah besar dan mulia, ajaib dan kuat. Kau dah besar, tiada semua.
firman Tuhan kita. Maka dari hari ini saya terus akan mengingatkan saudara untuk mengatakan bahwa Tuhan kita besar. Amin. Yes. Haleluya. Besar di dalam. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan lebih keras lagi. Sekali lagi katakan.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
sorak-sorai kita yang luar biasa. Bapak terima kasih. Sungguh merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami. Jika kami boleh hadir Tuhan, menikmati Engkau, memuja-Mu, menyembah, mengagungkan nama-Mu atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Merupakan sebuah anugerah yang besar di mana kami boleh menyadarkan diri kami betapa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga ini menghalau segala kegelapan dari kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini mungkin menguasai kami. Sehingga terang-Mu bercahaya Tuhan memancar dari keberadaan hidup kami, membawa kami untuk menikmati betapa luar biasanya Tuhan kami, betapa berkuasanya Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Mari lawat setiap kami Tuhan, apapun keberadaan kami pada sore hari ini. Kau rindu membawa setiap kami untuk dapat menyadarkan diri betapa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, betapa janji-Mu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami, untuk menolong kami, membukakan jalan-jalan yang Kau inginkan bagi kami, bahkan membawa keberadaan setiap kami untuk menikmati betapa dahsyatnya Allah kami. Terima kasih Bapa, yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka, yang sakit mari Tuhan jamah sembuhkan mereka, dan bahkan mereka mengalami masalah persoalan Tuhan membuka jalan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah nama-Mu. Mari sampaikan sesuatu Tuhan, apapun yang menjadi isi hati-Mu atas kami. Kami rindu mendengar firman Allah. Kami rindu firman-Mu memberikan kekuatan atas kami. Kami rindu Tuhan, ada begitu banyak pengenalan akan Kau dibukakan, ada begitu banyak hikmat dan kewahyuan yang dibukakan, dan biar setiap kami boleh menerimanya dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami yang menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk atau berdiri dulu, kita mau adakan pernyataan iman dulu. Oke, semuanya sudah siap? Ayo kita sama-sama nyatakan iman kita kepada diri kita sendiri khususnya, karena Tuhan sudah pasti ingat dengan ini semuanya, dan kita diingatkan untuk terus menyatakan ini. Amin. Ya, kita sama-sama nyatakan ini. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim kita juga. Wow, ya puji Tuhan. Baik, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Ya, senggol kiri kanan saudara, ya kamu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, karena sore hari ini kita akan mendengar begitu banyak kebenaran firman Allah yang saya percaya akan jadi berkat buat setiap kita, amin. Tema kita pada sore hari ini berbicara tentang roh kebenaran. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi tujuan Tuhan naik ke surga. Ya, ternyata salah satunya adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus atau Roh kasih karunia inilah roh kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tujuannya ya, salah satunya adalah Dia rindu untuk supaya Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga Tuhan ada di dalam diri kita dan Dia selalu hadir. Apapun keberadaan saudara, apapun tantangan saudara, apapun masalah saudara, saudara bisa terus dikuatkan karena kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga dengan demikian maka Roh Kudus yang akan terus menolong saudara, menghibur, memberikan kekuatan, itu akan menyampaikan begitu banyak hal yang luar biasa. Sehingga tanpa disadari ketika orang-orang ini sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus hadir dalam hidupnya, ya, dan dia mengakui sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, tanpa disadari adanya sebuah pertumbuhan di dalam dirinya. Ya, ada sesuatu perubahan yang besar dalam dirinya. Ya, dari pemahamannya, dari keyakinannya, dari perbuatannya. Karena pemahaman yang benar akan membuat keyakinan kita juga benar. Keyakinan yang benar itu akan membentuk kepada perbuatan yang benar. Nah, perbuatan-perbuatan yang benar akan menghasilkan hal-hal yang benar. Amin. Sehingga tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, ya, saudara sadar atau tidak, saudara mulai bertumbuh, ya. Tetapi orang-orang di sekitar saudara sadar betapa ada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, ini poin penting yang harus kita pahami, ya. Sehingga dengan demikian, ketika saudara mendengar kebenaran firman Allah, sadar tidak sadar saudara sedang dibangun, dikuatkan, bahkan lebih lagi, ya, supaya keyakinan saudara semakin bertumbuh. Amin. Nah, ketika saudara memuji Tuhan, yaitu bukan ngingetin Tuhan betapa luar biasanya Dia, tapi ngingetin siapa?
ngingetin kita betapa luar biasanya tuh Tuhan. Jadi ketika saudara punya tantangan, punya masalah, ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, saudara itu sedang menguatkan diri saudara sendiri, mengingatkan saudara, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga di dalam dikatakan bahwa ada kuasa di dalam pujian. Amin. Iya. Kenapa? Tanpa disadari itu memberikan keyakinan kuat dalam diri kita. Sehingga keyakinan kita inilah yang berdampak luar biasa di dalam perjalanan hidup saudara. Jadi ketika saudara merasa khawatir, keyakinanmu ini mendorong kekhawatiran saudara untuk keluar dari kehidupan saudara. Memberikan apa? Keyakinan bahwa Tuhan akan selalu melakukan perkara yang luar biasa. Ada jalan keluar, ada pertolongan. Janjinya tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah terlambat. Amin. Sehingga ini akan memberikan pengharapan yang kuat dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ini akan membuat kita ini mampu di dalam menghadapi setiap tantangan persoalan dalam hidup kita. Karena saya percaya hari-hari saudara ada banyak tantangan dan persoalan. Ya, ada begitu banyak hal yang membuat saudara mikir gitu ya. Mau datang ke gereja pakai baju apa aja mikir, betul nggak saudara? Ya, ini pakai baju hitam atau baju putih atau baju batik atau baju ya kan gitu ya. Itu aja udah tantangan gitu. Ya. Kalau saudara punya pasangan yang agak sedikit berdebat dulu, batiknya yang mana ya kan begitu ya. Mau warna apa gitu, itu tantangan juga. Tapi ketika kita punya kesabaran, punya hati yang tenang, punya enak gitu saudara ngadepinnya. Semuanya berjalan baik-baik saja. Amin. Iya, coba pakai emosi, kira-kira gimana? Iya kan gitu. Pas dia pakai baju merah, kita ngomong, kok pakai merah? Iya gitu. Terus gimana kira-kira? Merah lagi, wah udah. Langsung apa? Emosinya tim mau ke gereja jadi kagak jadi, ya begitu. Pergi juga ke gereja tapi cembedut, ya kan begitu saudara ya. Jadi datang ke gereja bukannya sukacita tapi penuh dengan apa? Emosi ya, penuh dengan kemarahan dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara disadarkan ya, dengan keberadaan pertumbuhan di dalam kerohanian saudara akan dipenuhi ketenangan. Mau merah kek, mau hitam kek, mau kuning, mau putih, it's okay. Amin. Iya, kita nggak terlalu dipusingkan dengan itu. Iya, karena kita mau ibadah. Ada sebuah perubahan dalam diri kita. Yang tadinya kita emosian, disalib orang ngomel, ya, becak lewat dikit mau nyerempet ngambek, gitu saudara. Ya, kecipratan air marah, sekarang kita bisa tenang. Amin. Iya, dulu mah cuma tetangga lewat cembedut, gitu kita marah, dan cembedut terus, ya kan begitu. Ya. Sekarang mah apa? Masa bodoh, nggak pusing ya, karena itu bukan urusan kita. Mungkin tetangganya lagi ribut sama yang lain ya, kita kan nggak tahu ya. Tapi dengan bagaimana saudara bersabar tumbuh, rohani saudara bertumbuh, karakter saudara berubah, ini akan memberikan ketenangan buat kita. Ini akan membuat hal-hal yang tadinya merusak rumah tangga kita, pekerjaan kita, itu bisa dihalau begitu saja ya. Kenapa? Karena kita ternyata sudah mengalami pertumbuhan. Amin. Ya, ini semuanya dimulai ketika roh kebenaran itu hadir dalam hidup kita. Ya. Dan roh ini Bapak Ibu Saudara hadir dalam hidup kita, menyadarkan kita tentang keberadaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengakui Yesus itu sebagai Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, yang memimpin setiap langkah hidup kita, yang membawa kita di dalam perjalanan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu saya akan bawa saudara di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita buka dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin kita sudah nyatakan ini salah satu tujuan Tuhan naik ke surga adalah dikatakan oleh Tuhan, aku lebih baik naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan, supaya Dia akan memenuhi keberadaan setiap Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena Dia hadir dan rindu hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang sudah tidak asing lagi buat kita semuanya, dikatakan di sini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini hal penting ya. Tuhan ingin supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Amin. Iya, ini supaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ke depan nanti akan dipenuhi dengan begitu banyak hal yang luar biasa. Yang sebagaimana tadi saya sampaikan, ada sebuah perubahan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, untuk bertumbuh di sini Bapak Ibu Saudara, kita dibawa untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, tanpa disadari, ya ada banyak kita, sekalipun kita sekarang udah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi untuk memahami tentang kasih karunia itu tidak semua orang bisa memahami. Makanya dibutuhkan yang namanya hikmat dan pewahyuan. Amin.
Dan dikatakan bahwa ada beberapa mungkin itu pengajar, ada beberapa gembala, ada nabi mungkin ya yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah yang diberikan pewahyuan demi pewahyuan untuk supaya kita mampu menangkap ya tentang pemahaman-pemahaman yang benar sesuai firman. Jadi memang tidak semua orang Bapak Ibu Saudara bisa memahami tentang ya hidup di dalam kasih karunia. Jadi mereka butuh pewahyuan. Ketika mereka diberikan pewahyuan, roh ini akan menangkap saudara dan mereka mengatakan yes, amin. Itu yang saya percayai, amin. Tetapi ada beberapa yang kadang-kadang ketika disampaikan tentang Injil kasih karunia ini, ya tentang anugerah yang luar biasa ini, mereka kadang-kadang menolak saudara. Iya. Menolak terus dan mereka tidak memahami bahwa penolakan itu memang karena mereka sesungguhnya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya. Jadi mereka datang ke gereja mungkin gara-gara apa? Gara-gara keluarganya dulunya Kristen, ya. Gara-gara nikah sama orang Kristen. Jadi mereka harus dibawa di dalam pengenalan. Karena ketika mereka dibawa dalam pengenalan, mereka mulai sadar bahwa selama ini gua Kristen karena ikutan. Enggak sesungguhnya mereka percaya. Jadi akhirnya tidak ada perubahan dalam hidupnya, saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Ya, seperti Yesus tidak pernah berubah. Ya, tapi ini tidak berubahnya untuk hal-hal yang negatif gitu. Ya, jadi ini yang sering kali terjadi. Tapi puji Tuhan, kalau saudara sekarang udah ikut Tuhan, mengenal Tuhan, tiba-tiba terjadi sebuah perubahan dalam diri saudara, sadari Roh Kudus sedang bekerja dalam diri saudara. Amin. Bersyukur. Jadi senggol kirikan saudara, bersyukur. Amin. Haleluya. Ya, ini penting buat kita. Ya. Baik, selanjutnya saya akan membawa Bapak Saudara untuk dapat melihat di sini. Ya, ini hal penting yang luar biasa. Jadi orang yang telah menerima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, memang tidak serta-merta mereka bisa menerima pewahyuan, ya, akan Injil kasih karunia yang mungkin sering kali Bapak Ibu Saudara dengar di tempat ini. Ya, bahkan para rasul pun mereka harus mendiskusikan begitu banyak hal, ya, menyatukan pemahaman tentang kasih karunia ini, sehingga mereka bisa ngobrol dulu, nyatuin dulu pemikirannya, karena tidak sebagaimana langsung tiba-tiba mengerti gitu, ya. Jadi Alkitab juga menunjukkan bahwa di sini bahwa kita menerima pewahyuan, hikmat dan lain sebagainya oleh karena adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini penting untuk kita paham, ya. Nah, pewahyuan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mendengar tentang pewahyuan, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan sama saudara. Itu kadang-kadang kita coba usahakan mencari pewahyuan. Saya ingin sampaikan pewahyuan tidak bisa dicari, itu hanya bisa diterima dalam hidup kita. Jadi ketika saudara lagi ngerenungin firman, lagi baca firman, tiba-tiba mendapat sesuatu, nah saudara bisa menerima. Tuhan, sekarang aku mulai paham nih, ya, bahwa bukan aku yang nyari Tuhan selama ini. Ternyata Tuhan yang mencari kita. Amin. Jadi kita kadang-kadang, ayo kita cari Tuhan yuk. Ayo kita ke gereja cari Tuhan. Tuhan enggak bisa dicari. Kita ini ciptaan, nyari pencipta, enggak ketemu, saudara. Tapi kalau Dia Tuhan yang berkuasa, pencipta kita, nyari kita ketemu enggak? Pasti ketemu. Amin. Iya, jadi kita ini bukan nyari Tuhan, tapi dicari Tuhan justru dari surga datang ke dunia untuk rela mencari kita. Iya, membawa kita untuk memahami kebenaran firman Allah, untuk membawa kita mengenal Bapa kita yang baik. Iya, bahkan Dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita. Nah, ketika kita memahami hal itu, kita hanya tinggal menerima. Yes, ternyata bukan usaha saya ya supaya saya diselamatkan, tapi usaha siapa? Usaha Tuhan, ya, yang mencari kita, bahkan rela berkorban buat kita. Itu sebuah pewahyuan. Saudara hanya bisa menerima. Amin. Dan ketika saudara sekarang sudah dibenarkan, itu pun bukan usaha saudara. Saya mau coba membenarkan diri saya, menyucikan diri saya. Yang dulu saya nyuri, sekarang saya enggak nyuri. Mungkin itu saya dikuduskan. Enggak, saudara dikuduskan hanya oleh darah Yesus. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengudusan, tidak ada penebusan. Ya, makanya di zaman Yesus belum datang dalam dunia, belum mati di atas kayu salib, itu Tuhan memberikan gambarannya untuk seekor domba harus dipotong. Setahun sekali mereka harus potong domba, saudara. Itu sebagai tanda bahwa mereka percaya bahwa suatu ketika nanti ada penebusan. Itu sebagai penebus dosa. Ya, itu sebagai penebusan kesalahan kita.
Amin. Nah, ketika Yesus yang sudah dijanjikan datang, dia anak domba Allah ini disembelih, mati, darahnya tercurah buat kita. Artinya sekarang kita ditebus oleh darah Yesus. Amin. Dulu hanya gambaran, sekarang kenyataan. Digenapi oleh karya Kristus. Jadi barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekarang kita nggak potong domba lagi, nggak potong Yesus lagi tentunya, karena Yesus sudah lakukan. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah percaya sama dia. Amin. Tuhan terima kasih, kita bersyukur. Amin. Jadi kita datang beribadah, setiap pagi kita berdoa, itu adalah menaikkan ucapan syukur. Ya, karena Tuhan sudah begitu baiknya rela menebus kehidupan kita, sehingga hari ini kita diselamatkan. Jadi kau dibenarkan, dikuduskan, bukan karena usaha kita. Yang tadinya mabuk nggak mabuk, yang tadinya nyuri nggak nyuri. Bukan hanya itu, saudara. Itu tidak bisa menguduskan kita. Ya, Yesaya berkata bahwa semua kesalehan kita itu seperti kain kotor, nggak ada gunanya di hadapan Allah. Karena hanya yang bisa menguduskan darah Yesus. Jadi ketika engkau percaya kepada Yesus dan karyanya, hari ini engkau sudah dibenarkan. Amin. Apapun keberadaanmu, engkau sudah dibenarkan. Selanjutnya respon kita, karena kita sudah dibenarkan, ada rasa syukur. Maka yang tadinya kita suka nyuri, sekarang nggak nyuri lagi. Amin. Iya, kenapa? Karena Tuhan sudah membukakan jalan untuk memberkati kita. Sekarang kalau saudara usahanya diberkati, perlu nyuri nggak? Nggak perlu nyuri. Amin. Iya, kita malah bersyukur Tuhan, terima kasih untuk usaha saya. Tuhan sudah membukakan jalan untuk saya mendapatkan berkat. Amin. Iya, yang tadinya saudara suka ngebohong karena ada satu dan lain hal, sekarang enggak lagi karena ada berkat Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin. Iya, yang dulu suka ngomel-ngomel karena kekurangan duit, sekarang nggak ngomel-ngomel lagi karena Tuhan sudah memberkati saudara. Amin. Lah ngapain ngomel lagi kalau duitnya udah ada. Amin. Makanan udah ada. Iya, ini semuanya terjadi kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan tanpa disadari. Jadi nggak nyuri lagi, nggak melakukan hal yang jahat. Itu adalah respon, bukan usaha kita. Itu adalah dampak dari karena kita sudah menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Iya, jadi saudara datang ibadah juga bukan ibadah lu supaya diberkati Tuhan. Enggak, saudara sudah diberkati. Amin. Jadi ketika kita sudah diberkati, kita datang mau ibadah. Saya mau mengucap syukur. Saya mau memuji Tuhan. Di rumah bisa nggak? Bisa, saudara. Ya. Tapi nggak ketemu sultan di sini, ya kan begitu. Ya. Nggak ketemu yogi, ya kan begitu ya. Nggak ketemu kita. Amin. Iya, yang memberikan apa? Sukacita juga gitu ya. Cara memujinya beda. Bisa Pak di YouTube juga, iya. Tapi pas lagi memuji Tuhan, lagi menyembah gini, tiba-tiba Tokped muncul, Shopee muncul, cing gitu. Bubar jadinya ya kan gitu ya. Pujian penyembahannya. Gara-gara apa? Iya, ini toko langganan muncul ini kan lagi. Ya lagi online lagi. Ya, bubar deh penyembahannya. Ya. Ada gangguan banyak, tapi ketika kita ibadah, kita dengar. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika kita ibadah, bahwa setiap minggu kita mendengar firman, ada pewahyuan yang muncul dalam hidup saudara. Amin. Ada sesuatu yang saudara nggak bisa dapat di tempat yang lain, saudara bisa dapat di tempat ini. Iya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya saudara terus menyadari. Ini adalah sebuah pewahyuan, hanya bisa diterima. Amin. Jadi saya gaul dengan saudara, bersyukur. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Karena Tuhan kita luar biasa. Jadi tepuk tangan deh untuk Tuhan kita yang luar biasa ya. Jadi bagi orang yang sudah menerima Roh Kudus, mereka itu akan merasakan sebuah kerinduan untuk mendapatkan pewahyuan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi ketika diajarkan Injil kasih karunia, mereka walaupun tadinya nggak paham, dia tapi tetap menerima. Mereka nggak nolak gitu, saudara. Gue sih belum paham sih, tapi dia tetap akan mendengar sampai dia paham. Oh ternyata, iya, anugerah tuh seperti ini, iya. Kalau selama ini saudara belum memahami anugerah, saudara dibawa dalam sebuah keberadaan di mana saudara terus rindu untuk mendengarkan. Apa sih bedanya anugerah ya sama usaha diri ya? Kalau anugerah itu adalah sesuatu yang saudara tidak lakukan tapi saudara mendapatkan. Amin. Iya. Kalau misalnya usaha diri atau dikatakan upah, itu gini saudara. Saudara kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Iya. Lalu saudara dapat amplop, itu namanya apa? Upah. Itu namanya gaji. Ya, itu wajar saudara terima karena saudara
bekerja. Tapi ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 saudara nggak kerja, saudara leha-leha, saudara nyantai, tapi dapat amplop. Itu namanya apa? Anugerah. Jadi anugerah itu bukan usaha kita, itu pemberian. Amin. Iya, Yesus adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Amin. Itu adalah pemberian Bapa dalam hidup kita. Kita nggak berusaha untuk baik, kita nggak berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar, tapi Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usaha. Amin. Itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Jadi saudara sekarang selamat itu karena anugerah diberikan oleh Tuhan. Jadi ayo senggol kiri saudara. Ternyata kamu sudah diselamatkan ya ketika engkau menerima Yesus. Amin. Haleluya. Ya, ini merupakan sebuah sukacita. Jadi tepuk tangannya yang lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita ya. Haleluya. Nah, ketika saudara hari-hari terus belajar mendapatkan pewahyuan yang saudara bisa terima, ini akan mengajar saudara, membentuk saudara jadi pribadi yang lama-lama kok jadi ngerti gitu. Iya. Jadi kalau ada orang nanya sekarang gue bisa jawab gitu. Ngerti, dulu nggak ngerti. Gitu, ya. Tentang keberadaan kekristenan kita, gue nggak ngerti. Gue mau ikut aja lah, mak bapak gue Kristen sih, ya kan begitu ya. Ya, gue mau ikut aja deh gitu. Hari ini gue mesti ke gereja gitu ya. Tapi nggak ngerti apa gitu. Banyak kan? Banyak, saudara. Ketika masalah persoalan mereka nggak ngerti juga mesti kayak gimana. Gitu. Bahkan akhirnya mengambil jalan pintas sebagaimana orang dunia juga lakukan. Yang bunuh diri ya bunuh diri, yang jadi jahat ya jadi jahat, gitu ya. Ya, itu semuanya kenapa? Karena mereka nggak paham, nggak ngerti, dan akhirnya mereka tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus yang bisa membawa kita untuk memahami semua ini, dan ada kekuatan Tuhan yang menjadikan kita mampu untuk mengatasi semuanya ini. Ada pertolongan Tuhan yang dibukakan atas keberadaan hidup kita sehingga kita mampu keluar dari semua masalah persoalan kita. Karena ada banyak masalah persoalan, kadang-kadang itu semuanya timbul karena diri kita. Ya, itu misalnya berasal dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Betul nggak saudara? Coba deh saudara jadi orang sombong, angkuh, kira-kira gimana? Dijauhin orang. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara orangnya ramah, supel, disenangi banyak orang. Amin. Iya, saudara mungkin lagi lewat di gang saudara, tetangga muncul, cembedut, ternyata kitanya juga cembedut, ya begitu ya. Kitanya juga angkuh, jadi tetangga juga angkuh juga. Lalu kita ngomong, kenapa ya tetangga pada angkuh? Kita nggak sadar, kitanya angkuh. Tapi coba kitanya ramah. Pak, selamat pagi Pak. Kira-kira mereka ngomong apa? Pagi Pak. Amin. Amin. Iya, makanya Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah itu datang bukan karena Tuhan izinkan itu terjadi, tapi karena apa? Iya, kesalahan ada dalam diri kita. Amin. Jadi di sini kita perlu membuat diri kita sadar. Jadi senggol kiri kan saudara, sadar, ya kan? Jangan sombong. Amin. Iya, ya. Kadang-kadang keinginan mata juga itu pengaruh, ya kan? Juga lihat di medsos, keinginan mata muncul terus, sepatu lewat, tas baru lewat, ya kan, makanan lewat, ya, semuanya ini kita kepengen, aduh, langsung kantong jadi apa? Iya, tompes gitu, saudara. Udah kalau udah tompes kira-kira gimana? Pinjol, ya kan begitu ya. Lah, punya utang jadi masalah. Gitu loh ya, jadi keinginan mata, keinginan daging, selalu kepengen senang, selalu kepengen enak, nggak mau kerja, maunya malesan terus, nonton Netflix terus, drakor terus ya, selain drakor apa? Dracin ya kan gitu ya, terus apa lagi ya saudara? Ada Dracula nggak? Gitu ya. Jadi ada film-film horor ya. Saya juga heran juga ada orang-orang suka film horor ya gitu ya, ternyata ada gitu ya, orang suka banget film horor ya. Saya mungkin tidur kali kalau nonton ya. Oke, jadi ada hal-hal yang membuat keberadaan masalah persoalan datang dalam diri kita. Kita butuh roh kebenaran yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Yang akhirnya nanti kita hidup di dalam kebenaran. Yang akhirnya kita terhalau dari hal masalah persoalan yang ada, yang menghimpit kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus kita terima, dan saya bersyukur ini semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita buka 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 ya. Walaupun tidak langsung kita bisa memahami ya, ada banyak hal yang tentang pewahyuan yang datang dalam diri kita. Ini penting untuk kita bisa lihat. Ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendengar pewahyuan datang, mungkin kita nggak langsung paham ya.
Tapi itu semuanya ada pertumbuhan. Ya, dikatakan di sini 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, dikatakan apa? Ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya apa? Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Iya. Jadi ketika kita ketika kita memahami Injil kasih karunia, ketika kita diajar tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, ada orang-orang yang walaupun dia nggak paham, tapi prosesnya bertumbuh lama-lama jadi paham. Tapi ada orang-orang yang memang ia tidak mendengarkan, dia nolak gitu. Wah, salah nih, nggak bener ini, sesat ini, gitu ya. Jadi akhirnya kita pahami bahwa ini semuanya tanda, iya, bahwa ketika mereka mau mendengarkan itu tandanya roh kebenaran sedang bekerja dalam hidupnya. Tapi kalau enggak, roh yang menyesatkan sedang bekerja, yang membawa kita terus disesatkan, enggak ngerti terus, ya. Dan bahkan kita ajarin juga ketidakpengertian kita sama orang lain, gitu. Sehingga hal ini seringkali terjadi. Jadi jika ada orang yang sama sekali menanggapinya secara negatif, walaupun sudah berkali-kali mendengar atau membaca pengajaran tentang Injil kasih karunia ini, dapat dipastikan bahwa orang itu tidak pernah menerima Roh Kudus, tidak pernah dilahirkan baru dalam kehidupannya. Ya. Jadi orang-orang ini memang pada dasarnya mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Mereka menggunakan keberadaan ini hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Makanya saya sering berkata, saudara, banyak orang menganggap Tuhan itu sebagaimana apa yang mereka pikirkan, gitu. Ya. Bukan sebagaimana yang firman Allah katakan. Sehingga mereka kenal Tuhan itu sebagaimana mereka pikirin aja. Ketika saudara punya masalah, wah jangan-jangan Tuhan lagi marah nih. Tuhannya kata siapa? Kata kita. Sebagaimana kita pikirkan. Karena di dalam firman Allah, Tuhan sekali-kali aku tidak akan pernah ninggalin kamu. Tapi ada banyak orang ketika dalam masalah, wah jangan-jangan Tuhan udah ninggalin nih, gitu. Jadi Tuhannya sebagaimana yang dia pikirkan, bukan Tuhan yang sebenarnya, gitu. Jadi hari-hari ini kita diajar untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya, bahwa dia Tuhan yang baik. Saking baiknya dia rela mengaruniakan anaknya mati buat kita. Amin. Di sini ada yang bapak-bapak rela ngasih anaknya untuk mati buat orang lain. Ya, kasih kita terbatas, kasih Tuhan sempurna. Dia rela lakukan itu, kenapa? Karena dia sayang sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, saking sayangnya dia rela lakukan apapun untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi sadari, gini-gini disayang tuh Tuhan. Jadi senggol kiri yang saudara, ternyata kamu disayang Tuhan. Haleluya ya. Gue pikir Tuhan nggak sayang sama kita ya. Nggak taunya Tuhan sayang, cuma kita nggak sadar, nggak ngerti, nggak paham, gitu. Jadi kita akhirnya berpikir jangan-jangan Tuhan udah pergi. Ya udahlah kita ngaco aja lah, gitu. Hidupnya ngaco, ya kan gitu. Usahanya ngaco, gitu. Karena kita nggak percaya Tuhan ada di sini dan Dia nggak pernah ninggalin kita. Tapi kalau saudara sadar bahwa yes, aku mau percaya Tuhan sebagaimana firman Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan lupakan aku, sekali-kali tidak akan ninggalin aku percaya sekalipun sekarang lagi dalam lembah, punya banyak masalah, Tuhan pasti bisa buka jalan. Amin. Jadi ada sebuah kegairahan, ada semangat yang membuat kita yang tadinya udah kerja lemes-lemes, semangat lagi bersama dengan Tuhan. Jadi kita hari-hari ini dibawa untuk memahami Tuhan terus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pahami, akhirnya merusak diri kita, menghancurkan diri kita. Iya. Jadi ini penting buat kita. Iya. Ini menyadarkan kita. Iya. Ini hal yang luar biasa. Jadi roh kebenaran ini, Roh Kudus ini tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, ya, melalaikan tugasnya untuk mengajar kita. Amin. Iya. Mengingatkan kita. Gitu. Bahkan ketika kita lagi berduka cita pun, dalam kedukacitaan kita, Dia sanggup menghibur kita. Amin. Supaya kita di dalam duka cita, mungkin kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan apa, kita dikuatkan. Amin.
Iya, enggak mengambil keputusan yang negatif, enggak mengambil jalan pintas. Iya, kita terus dikuatkan. Inilah kekuatan dari kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Roh kebenaran ini akan bergerak dalam kehidupan kita. Ya, penghibur ini yaitu Roh Kudus ini yang diutus oleh Bapa ini akan melakukan hal yang luar biasa. Terus mengingatkan kita akan semua apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Amin. Dan Tuhan Yesus sudah katakan melalui kebenaran firman. Jadi sering-sering baca Alkitab. Amin. Amin. Ya, ketika saudara baca Alkitab, walaupun saudara mungkin awalnya nggak ngerti, tapi ketika saudara mungkin makin hari makin saudara baca, lama-lama ada beberapa pemahaman yang saudara bisa pahami. Bagaimana Tuhan Yesus lagi ngomongnya. Amin. Iya, kadang-kadang orang ketika ditanya, ya, apa sih yang harus aku lakukan untuk supaya melakukan apa yang Tuhan kerjakan? Kira-kira apa? Bayangan kita kan pasti kepikirannya melayani, ya, berdoa lebih banyak, memberi lebih banyak, ya kan begitu, biar gerejanya tambah banyak duitnya gitu ya. Lalu apa lagi ya? Terus berpuasa lebih banyak. Apa sih gitu? Ternyata firman Allah ngomongnya cuma satu. Iya. Yohanes berapa? 6:28. Iya. Mungkin kita bisa buka dulu sebentar. Iya. Saya nggak catat di sini. Iya. Coba dilihat ayatnya. Iya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sini ada apa? Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa kira-kira yang saudara pikir? Pekerjaan yang dikehendaki Allah apa? Menolong orang, berbuat baik, amal soleh. Lalu banyak apa? Banyak doa, banyak apa lagi? Banyak memberi, ya kan? Jangan jahatin orang, amin. Kasih senyum kalau Pak Cepi lewat, ya kan gitu. Ya, ajak makan kalau perlu, ya kan gitu. Jangan diomongin di belakang, amin. Iya, amin. Kayaknya seneng ngomongin saya di belakang nih ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita pikir mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah tuh hal-hal yang kayak gitu kan. Coba pewahyuannya muncul, coba gimana? Ayat yang ke-29. Iya, jawabannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya multi-menteri. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia, Yesus yang telah apa? Yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang dilakukan cukup percaya. Amin. Masalah saudara melakukan perbuatan baik, sayang sama orang tua, sayang sama Pak Cepi gitu ya dan lain sebagainya, itu mah dampak respon doang. Saudara lakukan puji Tuhan, nggak dilakukan kurang ajar, ya kan begitu? ya itu mah respon aja, artinya gitu loh, saudara. Nggak sesuatu yang diwajibkan. Amin. Iya, nggak perlu lagi istilahnya mesti gimana, enggak. Yang penting saudara percaya sama Tuhan Yesus aja udah, bahwa Yesus mati untuk menebus dosa saudara. Yesus mati untuk ya mengorbankan dirinya untuk ya memberkati saudara gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan itu? Ya percaya aja. Setelah saudara percaya, bertumbuh, saudara akan berubah. Yang tadinya nggak sayang suami sekarang sayang suami. Nggak ada yang amin. Yang tadinya nggak sayang istri sekarang sayang istri. Amin. Iya. Kalau lelaki kalau ditanya nggak jawab itu udah saya tahu persis itu, ya kan gitu. Ya pasti takut sama istrinya. Ya, gitu. Jangan dijawab. Ya terus yang lain lagi apa? Ya banyak saudara. Ya. Sesuatu yang tadinya mungkin kita doyan marah-marah sekarang doyan apa? Ya doyan ramah-ramah. Amin. Iya, jadi kita baik gitu. Yang tadinya kita jutek, yang tadinya kita dikit-dikit ngomel, sekarang jadi lemah lembut. Amin. Amin. Yang tadinya pengen berusuk, pengen cepat-cepat, buru-buru, sekarang panjang sabar. Jadi kalau lagi marah-marah apa kan? Sabar. Tambah marah. Ya kan begitu ya. Biasanya kayak gitu saudara. Kitanya tetap panjang sabar. Jadi orang itu akan menikmati keberadaan kehadiran kita. Nah kalau saudaranya nggak kayak gitu, kira-kira gimana? Jangankan tetangga, anak saudara aja kabur.
Jangankan saudara, suami saudara atau istri saudara juga lari. Kenapa? Enggak tahan, saudara. Kalau dia tahan sekarang itu anugerah doang. Kalau enggak mau udah kabur. Percaya. Ya, gara-gara anugerah. Atau yang kedua, enggak punya duit. Ya, karena udah punya duit dia kabur enggak tahu kemana. Ya kan begitu. Jadi ini hal-hal penting yang harusnya kita pahami di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Kita jangan memungkiri bahwa kehidupan banyak masalah. Iya. Justru itulah kita akhirnya membutuhkan roh kebenaran yang mengajar kita tentang hal-hal yang luar biasa ini. Jadi kalau saudara enggak memenuhi kebenaran kriteria ini akan berdampak negatif dalam hidup kita. Kita akan dipenuhi dengan perjalanan yang begitu banyak penderitaan. Padahal kita sendiri yang jadi masalahnya. Tapi nggak sadar. Makanya dikatakan kalau orang bodoh sadar dirinya bodoh, jadi pintar. Amin. Amin. Orang jahat kalau dia sadar dirinya jahat, jadi orang baik. Amin. Sayangnya enggak sadar. Jadi senggol kita sadar, ya kan begitu. Haleluya ya. Jangan sok pinter gitu ya. Jangan sok bener gitu kan ya. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Raja Salomo aja ngomong dengan sangat jelas. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Amin. Iya. Salomo kurang apa? Duitnya banyak, kekuasaannya besar, istrinya juga banyak, ya kan begitu. Jadi dia emang gak kekurangan, ya kan? Kaya, tentaranya luar biasa. Tapi dia ngomongnya apa? Kalau bukan Tuhan, artinya dia gak ngandelin kekayaannya, gak ngandelin hikmatnya, padahal dia orang paling pintar di seluruh dunia. Nggak ada yang bisa nyaingin Salomo kepintarannya. Dia nggak ngandelin kepintarannya, dia nggak ngandelin kekayaannya, dia nggak ngandelin kekuasaannya. Dia ngandelin siapa? Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa. Jadi hari-hari ini apapun yang kau ingin bangun, andalkan siapa tuh? Tuhan. Ya, ini penting. Senggol kalian saudara, andelin Tuhan. Amin. Ya, sehingga usahamu diberkati, amin. Rumah tanggamu diberkati, amin. Kesehatanmu diberkati, amin. Hubunganmu diberkati, ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Jadi kehidupan kekristenan itu dampaknya luar biasa. Bukan cuma sekedar nanti mati masuk surga, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perubahan dalam kehidupan kita, amin. Ya, jadi jangan gini-gini terus, saudara. Ya, sampai tua sampai mati gitu-gitu kene gitu. Ya. Ini yang akan membuat ada nggak banyak berkat yang kita nikmati. Harusnya kita menikmati begitu banyak berkat, sekarang kita dipenuhi dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena kita nggak fokus kepada Allah, fokusnya kepada masalah. Coba bayangin saudara, kalau saudara enggak dipenuhi dengan roh kebenaran, saudara mikirin masalah terus. Ya, lupa kalau kita punya Allah. Amin. Ini penting, ya. Kemarin saya udah sedikit ngasih contoh bagaimana ada 10 pengintai dan 2 pengintai yang punya pandangan yang berbeda. Kenapa 10 pengintai itu mereka akhirnya membawa bangsa Israel kembali ke padang gurun, dan 40 tahun mereka hidup di padang gurun penuh dengan kesengsaraan, kekurangan, ya kan gitu. Lalu mereka juga mati di padang gurun sebagian besarnya. Ya, kenapa mereka enggak ngikutin yang 2 pengintai gitu, yang rindu masuk ke tanah perjanjian? Mereka justru nggak mempercayai itu karena mereka fokusnya kepada masalah. Mereka ngelihat raksasanya yang gede, mereka ngelihat masalahnya yang gede, masalahnya digede-gedein. Mereka lupa punya Allah yang gede. Amin. Masalahnya dibesar-besarin, mereka lupa punya Allah yang besar. Tapi beda dengan 2 pengintai ini. Walaupun masalahnya besar, tapi dia tidak membesarkan masalah. Dia membesarkan Allah. Amin. Kita pasti bisa sebab kita punya Allah yang besar. Amin. Sehingga akhirnya 2 orang ini bersama dengan beberapa orang lain yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang 10 dan yang sebagian besarnya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka hanya membesarkan fokusnya kepada masalah persoalan hidup mereka.
Masalah persoalan hidup mereka mah nggak habis-habis. Kalau misalnya saudara membesarkan masalah persoalan dan kita lupa sama Allah yang besar, seringkali masalah yang menguasai kita. Tapi mulai hari ini sadari hal ini, Bapak Saudara. Kita harus membesarkan nama Allah. Amin. Makanya di gereja ini ya, ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara sedang mengagungkan Allah yang besar. Amin. Iya, ini semuanya kenapa? Karena menyadarkan kita, jangan lupa ya, kita punya Allah yang besar. Ngingetin diri kita bahwa kita punya Allah yang besar. Jadi kita nggak fokus ke masalah. Jadi ya kalau ke gereja, ayo jangan fokus ke masalah. Ini mah di gereja lagi dengerin firman, pas aku mana nyaut tuh masalah orang. Saya gede pisan gitu. Ya. Ya, nggak ada jalan keluar. Udah pasti ini repot nih gitu. Kita nggak ngomongin masalah di sini, kita ngomongin Allah. Amin. Ya, setiap manusia mah banyak masalah, Saudara. Ya. Tapi ingat, jangan membesarkan masalah. Ya, mungkin saudara melihat ada orang yang orang itu mah nggak punya masalah kali. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Selalu ada masalah. Untuk orang itu mah kaya ya, rumahnya juga 2 enak ya, mobilnya 2 enak ya, gitu. Ibu-ibu selalu enak kalau melihat orang lain kaya, dia lupa, ya istrinya juga 2, ya kan begitu ya. Itu masalah, saudara, gitu ya. Rumahnya 2, mobilnya 2, istrinya juga 2. Itu masalah, gitu. Iya, kira-kira mau nggak kayak gitu? Kan nggak mau. Ya mendingan kita rumahnya 1, motornya 1, istrinya 1, ya kan gitu. Puji Tuhan, amin. Iya, karena Tuhannya juga 1, iya kan gitu. Ya, bahagia mana? Bahagia kita, tapi kita punya masalah. Kenapa? Duit kita kurang nih, ya kan gitu. Dia banyak duitnya. Ya, itu masalah. Jadi nggak usah khawatir, kita kerja keras. Yang penting hati kita bahagia, amin. Ya, daripada banyak harta, hati kita penuh dengan duka cita. Amin, ibu-ibu. Apa senang dicantum? Yang penting duit, Pak. Yang penting duit, gitu ya. Ya nggak mau lah. Ya, jadi jangan sia-siakan orang yang setia sama saudara, amin. Jangan toleh kiri kanan, ya kan, bukan saudara ini, ya kan gitu. Ini bicara soal Tuhan, amin. Iya, Tuhan kita setia. Dia tidak akan pernah noleh Bapak Saudara. Dia tetap setia sama saudara. Iya, dia akan terus mencintai saudara. Bahkan dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Manusia boleh berjanji, iya, tapi seringkali tidak menggenapi. Janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, ya kan begitu ya. Tapi Tuhan kita kalau sudah berjanji, dia pasti menggenapi. Jadi ketika saudara punya keyakinan, percaya masa depanku penuh dengan harapan, usahaku penuh dengan harapan, ada berkat Tuhan, aku percaya itu semuanya karena Tuhan sudah berjanji. Amin. Iya, jadi jangan lupakan janji Tuhan. Senggol kiri kanan saudara, jangan lupakan janji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan bagi kita yang luar biasa. Ini penting untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saudara mendapat pewahyuan yang besar, pewahyuan yang sedang, pewahyuan yang kecil, ini berbicara tentang bagaimana saudara memahami tentang Yesus. Semakin saudara memahami tentang Yesus yang besar, damai sejahteramu tambah besar, sukacitamu tambah besar. Iya. Bahkan berkatmu juga tambah besar. Tapi kalau saudara mendapat pewahyuan yang sedang aja, ya puji Tuhan lah. Iya. Pewahyuannya juga lumayan. Ya, kalau misalnya pewahyuan yang kecil gitu, itu juga puji Tuhan. Saudara mati masuk surga. Iya, tapi kadang-kadang ada masalah persoalan yang seringkali terjadi. Kenapa? Karena saudara pemahamannya masih sedikit. Yang kasihan, yang enggak paham. Ya. Akhirnya masalah persoalan enggak habis-habis dan duka cita enggak habis, saudara. Ya. Makanya di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo bersaksi sama banyak orang supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan dan karyanya sudah selesai. Ya, sehingga ketika saudara ketemu sama mereka ngomongin tentang Tuhan, jangan pikir mereka nanti bakal dibawa ke gereja apa enggak usah dipikirin. Amin. Yang penting mereka kenal Tuhan yang luar biasa sebagaimana yang kita percayai. Amin. Iya, ini membawa ayo ke gereja, yang nggak mau orang ke gereja ngapain? Kita membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Iya, ada lagi yang lain lagi. Udah jangan di gereja saya Pak, ribet kalau ada dia mah, dia kan begitu. Ya, bodoh-bodoh mau ngicilin gitu ya, malah kita jauhin. Enggak, Tuhan Yesus sayang sama kita, amin. Kita juga dulu orang ribet, amin.
Enggak, yakin saudara orang benar, amin. Ya, kita dulu orang ribet, saudara, ya, dan Tuhan datang sama kita, amin. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, ternyata Tuhan yang mencari kita. Jadi ayo kita juga beritakan sama tetangga kita, teman-teman kita, supaya mereka juga penuh dengan damai sejahtera, amin. Iya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan. Ini penting banget ya. Jadi hari-hari ini ada banyak orang seringkali mengajarkan hal yang salah, yang tidak sebagaimana pewahyuan yang benar. Ya, dan mereka ajarin itu kepada banyak orang, akhirnya jadi masalah dan persoalan gitu ya. Enggak, intinya ternyata mereka memang bukan orang-orang yang paham, Bapak Ibu Saudara, yang memang mereka hanya copy paste ngajarin yang enggak benar. Mereka, menurut mereka Tuhannya sebagaimana yang mereka pikirkan, padahal Tuhan yang harusnya kita percayai adalah sebagaimana yang firman Allah katakan, amin. Iya. Jadi mereka akhirnya seringkali kita nggak paham ketika ada masalah persoalan. Kalau ada masalah persoalan nih, saudara sakit atau ketabrak beca gitu kan, parah, masuk rumah sakit, lalu saudara dari langit terus saudara diomongin, ini karena kamu nggak bener nih, ada dosa nih, ya Tuhan marah, makanya kamu disentil sama Tuhan. Udah lagi sakit, lagi menderita, sekarang mentalnya dihajar lagi, gua banyak dosa, ya kan begitu. Padahal dia udah doa tiap hari, ibadah rajin tiap minggu, masih dibilang banyak dosa. Lah Yesus mati di atas kayu salib ngapain? Bukankah itu untuk menebus dosa? Karena mereka punya pemahaman bahwa dosa itu ditebus karena perbuatan. Padahal bukan. Kita ditebus dosa kita karena pengorbanan Yesus, darah Yesus. Amin. Jadi kita nggak bisa ngomong sama orang ini banyak dosa, karena dosanya udah ditebus sama Kristus. Kalau Yesus ada di situ bisa ngambek, dia kan ngelihatnya gitu. Cek salah lo dosa, seneng gitu Bapak Saudara. Dosanya udah ditebus sama saya. Amin. Iya. Lalu kenapa dia mengalami kecelakaan, Pak? Banyak pikiran, katanya begitu. Jadi meleng, ya kan? Jadi Bapak Saudara jangan banyak pikiran kalau lagi di jalan, amin. Iya, luas kayak gitu, ya kan gitu. Lagi bengong, kayak gitu ya. Naik motor bengong gini sampai kata nggak gede sadar, Bapak Saudara, ya kan? Gitu, hati-hati, amin. Iya, kenapa? Karena di rumah banyak masalah. Saya nggak jangan banyak masalah kalau di rumah, amin. Jadi kalau lagi suami kerja atau istri kerja, jangan lagi ribut, amin. Kurang-kurangin ribut, ya gitu. Kalau bisa nggak ada, katanya kalau masalah besar kecil, kalau masalah kecil dihilangin. Ini mau masalah kecil digede, masalah gede meleduk, ya kan begitu. Jadi masalah. Jadi ternyata banyak yang kecelakaan di jalan itu kadang-kadang juga karena apa? Kesalahan kita sendiri. Iya. Beneran saudara, kalau melihat saudara orang lagi bengong itu ngeri banget. Kita lagi nyetir nih, misalnya tiba-tiba ada yang nyelonong naik motor gitu, tiba-tiba bisa ke kita gitu. Langsung dipelcet, bangun dia, ya kan begitu. Ternyata dia lagi banyak pikir, bisa begitu. Saudara bisa milih duit 50.000, 100.000 bisa salah. 2.000 jadi 50.000, 50.000 jadi 2.000. Pas pulang itu gering kurang, ternyata banyak pikir, ngitung jadi salah, di jalan jadi meleng, ya. Banyak hal Bapak Saudara itu jadi karena kesalahan kita. Nah kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, udah mah kita lagi banyak masalah, ditambah masalah. Waduh, kurang lupa dosanya, gitu. Oh kalau saya banyak dosa Tuhan menghukum saya ya, gitu. Dengan ditabrak sama beca, gitu. Jahat pisan ya Tuhan, katanya begitu. Guys, kurang lupa masalah, ditubruk beca lagi itu. Ya, jadi kita nganggap Tuhannya jahat. Nah kalau diajarin yang kayak gitu kan ngeri saudara. Harusnya mereka kan diajar dengan pemahaman. Ya, lagi banyak masalah, okay. Tuhan kita tetap sayang sama kamu dan Tuhan pasti akan sembuhin kamu. Amin. Tuhan pasti buka jalan buat kamu. Okay. Dukung dia dalam doa. Amin. Iya. Jadi ini akan membuat dia kembali dikuatkan gitu. Iya. Ini manggus lulus jadi tambah lemes. Ya, udah loyo tambah loyo karena kita nggak menolong dia, menghibur dia, kita tidak memberi kekuatan sama dia, tapi kita kasih pewahyuan. Tuhan sayang, bahkan dia rela mati ketika kita masih
masih berdosa. Amin. Artinya saudara lagi main gaple, saudara lagi nggak benar, Yesus sudah rela mati buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, ini penting untuk kita sadari. Nah, ketika pewahyuan ini datang, ini membuat kita lega, ya, membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita sadar Tuhan itu baiknya luar biasa. Lagi kita nggak benar aja, Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika hal itu terjadi, ini akan membuat saudara bersuka cita. Jadi hari-hari ini dapatkan pewahyuan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sehingga saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang lebih besar. Amin. Di sini dengan jelas bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Kita akan dapat menyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Kenapa? Ketika sudah diberkati, sudah jadi orang yang luar biasa, Tuhan juga dipermuliakan. Amin. Ya, dan ini semuanya juga karena Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Amin. Iya, kita lupa kalau kita mau diberkati, cari sumber berkatnya. Siapa? Tuhan. Iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kalau nggak ada berkat Tuhan, yang ada adalah masalah dan persoalan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi, percayalah Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi kalau hari-hari ini saudara boleh mengenal roh kebenaran ini, roh kebenaran ini akan mengajar saudara, melatih saudara, membentuk saudara, membawa saudara untuk mengenal Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Karena bahkan sampai pada hari-hari setiap kita membaca firman Tuhan, ada anak orang masih nggak paham karena adanya seperti selaput di dalam dirinya. Dia butuh orang lain untuk membukakan, sehingga akhirnya selaput itu gugur, ya, dan dia bisa melihat ternyata selama ini saya salah baca firman, selama ini saya nggak ngerti firman, ternyata cara pandang saya keliru. Ternyata Tuhan kita luar biasa, baiknya luar biasa. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah putus asa. Amin. Ya, jangan pernah saudara menyerah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini yang saya percaya ini akan terus menjadi berkat buat kita, ya, alat kemuliaannya. Semuanya diberkati. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, materikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Haleluya. Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara. Haleluya. Tuhan Kau turut bekerja di balik apa yang Kau izinkan, semua untuk kebaikanku, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Hatiku berserah, indah segalanya kekuatanmu Tuhan. Kehendak-Mu kerjakan dalamku, hidupku alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yes Lord. Baik apa yang Kau izinkan, semua untuk kebaikanku, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Atas segalanya hatiku
kasih Bapa. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar setiap kami terus dipenuhi dengan pewahyuan untuk mengenal akan Engkau dengan benar. Sehingga setiap kami boleh mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi, merasakan Tuhan lebih lagi, menikmati Tuhan lebih lagi. Bahkan kami hidup di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, bahwa setiap kami untuk kami terus dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga Roh Kudus akan senantiasa membawa setiap kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Pribadi demi pribadi diberkati oleh Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Anak cucu mantu kami diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan. Karena Tuhan Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapak, bentuk kami menjadi pribadi yang luar biasa sebagaimana yang Kau rindukan. Menjadi pribadi-pribadi yang akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Kami yakin dan percaya semua jerih-lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan terus membawa kami untuk dapat menikmati Kau lebih lagi. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Dan keagungan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan melindungi bangsa kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Dan Kau rindu bangsa kami senantiasa dapat disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Bawa kami untuk menikmati Tuhan akan keberadaan Engkau yang lebih dahsyat lagi. Diberkatilah kota kami di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir melimpah di dalamnya. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Kami juga berdoa bagi gereja Sungguh dan Jemaat Anugerah yang kami boleh percaya menjadi sebuah komunitas yang luar biasa, yang terus memberitakan Injil kasih karunia-Mu, anugerah Allah yang luar biasa, di mana karya Kristus yang dahsyat, yang sudah rela datang dalam dunia yang penuh sengsara, supaya kami yang sengsara dipermuliakan. Kau rela Tuhan berdosa bagi setiap kami, menjadi berdosa karena kami, supaya kami yang berdosa dibenarkan. Kau rela Tuhan yang kaya rela jadi miskin, supaya kami yang miskin diperkaya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau rela melepaskan hidup-Mu untuk mati Tuhan, supaya kami yang mati dihidupkan, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu luar biasa atas kami, sehingga dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan begitu banyak kelimpahan, begitu banyak kemuliaan dan kehormatan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus melimpah dalam keberadaan hidupmu. Damai sejahtera sukacitanya melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan menolong engkau, membimbing, mengarahkan engkau pada tujuan ilahinya. Sehingga dimanapun kau berada, berkat Tuhan mengalir melimpah dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.